berjumpa kembali di Renungan Mingguan Hari Minggu Paskah. Saya ucapkan selamat Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Selamat Hari Paskah. Semoga Paskah memberikan harapan baru kepada kita semua, berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat peristiwa kebangkitan yang pada saat ini saya ambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Di sana kita mengetahui bahwa Minggu Paskah kali ini dimulai dengan seorang wanita yang bernama Maria Magdalena, yang adalah seorang perempuan Yahudi yang kaya, yang berasal dari Magdala, daerah di tepi Danau Genesaret, yang sungguh rajin dan tekun mengikuti pewartaan Yesus bersama dengan murid-murid yang lain. Dan dari perempuan ini, Yesus pernah mengeluarkan 7 roh jahat. Sehingga tentu, kayak apa perasaan Maria Magdalena terhadap Yesus. Nah, Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang pertama kali pergi ke kubur Yesus. Dan pada waktu itu dia ingin sebagai orang yang sungguh dekat dengan Yesus, ingin mengurapi dan sebagainya jenazah Yesus. Tetapi apa yang terjadi, bahwa dia sampai ke kubur Yesus pagi hari ketika masih gelap. Dan ini melambangkan kegelapan hati Maria Magdalena dengan wafatnya Yesus. Apa yang terjadi? Dia hanya melihat dari luar bahwa batu penutup kubur Yesus sudah terguling. Dan tentu secara emosional, Maria Magdalena sebagai seorang perempuan, dia mengungkapkan emosionalnya bahwa mayat Yesus telah dipindah oleh orang dan dia tidak tahu. Bahkan sampai-sampai dia mengatakan jenazahnya dicuri orang. Maka dengan emosional itu, lalu dia pergi berlari menjumpai Petrus dan murid yang dikasihi. Dan ada suatu hal yang aneh. Kebiasaan pada saat itu, bahwa kesaksian seorang wanita tidak, bahkan kalau boleh terlalu berat, kalau tidak kurang dipercaya. Namun apa yang terjadi? Maka Petrus dan murid yang dikasihi segera pergi ke kubur Yesus. Mereka berlari dan murid yang dikasihi sampai lebih dahulu. Tapi dia hanya melihat dari luar. Kemudian setelah Petrus datang, dia langsung masuk keluar dan melihat kain peluh, kain kafan, dan kubur kosong. Itulah kenyataan yang ada. Maka dia melihat, Petrus melihat, semua sudah tertata rapi. Namun murid yang dikasih masih berada di luar.
dia masih merenungkan mengenai kubur kosong itu. Di mana Yesus? Kemana Yesus? Namun karena relasinya, murid yang dikasih dengan Yesus, maka dalam renungannya, ia sampai ketika ia mendengarkan nubuat-nubuat dan sejarah hidup Yesus sendiri. Dia sampai pada suatu titik balik bahwa kain kafan dan juga kain peluh serta kubur kosong adalah bukan suatu tanda bahwa mayat Yesus diambil oleh orang atau dicuri orang, tapi sampai pada Yesus sudah bangkit. Inilah yang membuat murid yang dikasih Yesus akhirnya berani masuk ke dalam dan melihat serta percaya. Maka apa arti masuk ke dalam kubur? Masuk ke dalam kubur berarti bahwa masuk dalam situasi hidup manusia yang paling ditakuti. Banyak hal, penderitaan, sakit, kejatuhan, putus asa, ketersendirian, dan masih banyak lain-lain lagi tentang kegelapan hidup manusia yang sangat ditakuti. Tapi perikopa pada minggu ini menunjukkan kepada kita semua tentang kebangkitan itu. Yang pertama, bahwa kubur kosong bukan berarti bukti bahwa Yesus bangkit. Tapi dalam Markus 16:1-8 dikatakan bahwa ketika para perempuan datang ke sana, ada seorang muda, dan bahkan seorang muda itu memerintahkan untuk mengatakan kepada banyak orang, supaya orang semakin percaya, dan terlebih juga kepada Petrus dan murid yang dikasihinya. Ini sungguh-sungguh merupakan suatu hal yang membuat bahwa kubur kosong bukan bukti kebangkitan, tapi seorang muda itu yang sebenarnya adalah Yesus yang menampakkan. Dia sendiri yang mengatakan kepada para perempuan yang datang pada pagi-pagi benar pada hari Minggu itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka kalau boleh Romo katakan, maka hidup kita pun hendaknya kita coba, kita berani untuk memasuki kehidupan yang paling gelap, karena di sana pun juga Yesus ada dan hadir. Oleh sebab itu maka kita diajak untuk masuk ke dalam kubur, berani masuk ke dalam kehidupan kita yang paling gelap. Jangan takut, karena Yesus selalu dan ada bersama kita. Sebagaimana Paulus juga mengatakan, hendaknya kita pikirkan persoalan-persoalan bukan yang di bumi, tapi yang di atas, persoalan-persoalan surgawi. Nah, oleh sebab itu, dari peristiwa kebangkitan ini ada dua hal yang perlu. Pertama, jangan takut. Kematian dan kebangkitan bukan hal yang menakutkan, tapi justru meneguhkan iman, kepercayaan kita. Yang kedua, wartakan, beritakan, supaya banyak orang sampai mengenal dan percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, sungguh berbahagia iman yang kita miliki, karena dengan iman yang kita miliki berarti kita juga memperoleh harapan
akan kebangkitan yang Yesus akan berikan kepada kita. Sehingga dengan demikian iman kita adalah iman yang tidak sia-sia. Sebagaimana Paulus mengatakan 1 Korintus 15 ayat 14. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, marilah kita endapkan Paskah tahun ini di masa pandemi, masa yang juga masa yang menjadikan ketakutan bagi kita, mudah menjadi suatu saat bagi kita untuk memperoleh harapan yang lebih baik di dalam Tuhan. Tuhan memberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.